Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Irman Maulana, NIM 18 TMIA 282 kelas 3A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengecoran logam dengan media cetak pasir. Jadi kita mulai dari materi sejarah pengecoran logam. Pengecoran logam pertama kali dilakukan di Mesopotamia kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian diteruskan ke Asia Tengah, India, dan Cina. Di Yunani 600 tahun sebelum Masehi, arca-arca raksasa Epaminondas dan Hercules berbagi senjata dan perkakas dibuat dengan cara pengecoran. Materi kedua yaitu mengenai pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam adalah salah satu teknik manufaktur untuk menciptakan suatu produk dengan mencairkan logam di dalam tungku peleburan yang kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang serupa dengan bentuk benda yang ingin dicor, baik itu cetakan berupa pasir ataupun logam. Kita melangkah materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan cetakan pasir dibandingkan dengan cetakan lain. Yang pertama, pembuatan bentuk kompleks, logam yang dibuat dicor banyak, dan ketiga, harganya murah. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir basah. Cetakan ini merupakan cetakan yang digunakan karena dikenal murah, dan yang dimaksud pasir basah ini karena pasir yang digunakan masih mengandung air logam cair dituangkan ke cetakan tersebut. Keunggulan cetakan pasir yaitu yang pertama, memiliki komplositas yang baik, memiliki reliabilitas yang baik, penerbelitas baik, dan harga murah. Kelemahannya yaitu keadaan basah dapat mengakibatkan cacat untuk logam dalam bentuk tertentu. Yang kedua, cetakan pasir kering. Cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organis dan kemudian cetakan dibakar di dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Cetakan ini memiliki kelebihan yaitu dimensi produk cetak lebih banyak. Kelemahannya yaitu 1. Lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Yang kedua, laju produk lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan. Yang ketiga, pemakaian terbatas untuk coran yang medium dengan besar dengan laju produksi rendah atau medium. Yang ketiga yaitu cetakan kulit kering. Cetakan ini dapat diperoleh dengan meningkatkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Jenis cetakan ini memiliki hasil baik dalam produk tinggi dikarenakan cetakan ini dilakukan tanpa pembakaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian cetakan pasir. Yang pertama, kavati atau rongga cetakan ialah tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Yang kedua, core atau inti, yaitu benda yang biasanya berupa pasir harus menekan panas dari logam. Yang ketiga, ganting sistem atau sistem saluran masuk, ialah jalur untuk mengalirkan logam masuk ke cavity. Yang ketiga, spure, yaitu saluran turun, ialah saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Yang keempat, pouring cap, ialah lekukan yang berfungsi menghambat kecepatan logam yang mengalir
langsung dari yang mengalir langsung dari core ke cavity. Yang keempat yaitu riser, yaitu adalah cadangan logam cair yang berguna untuk mengisi kembali rongga cetakan apabila terjadi penyusutan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, mempersiapkan fleks, lantai yang bersih, pola produk kayu, dan gearing sistemnya. Perlu diingat bahwa kayu telah waxing dengan lilin batangan. Yang kedua, pembuatan pasir inti dari baking sand. Ini dilakukan berulang-ulang karena apabila terdapat retak, itu akan mempengaruhi kepadatan pada sistem ramming. Yang ketiga, pisahkan cup atau drench pola kayu. Taburi tepung terigu pada lantai dan tutup drench kayu dengan pasir muka. Yang keempat, lalu tambahkan dengan pasir belakang, kemudian ramming dengan palu agar padat. Yang kelima, balik drench serta letakkan cup di bagian atas, kemudian lakukan langkah 1-3 dengan hati-hati agar pola dan gearing sistem tidak bergerak sehingga menimbulkan kecacatan. Yang keenam, angkat pola yang telah dipadatkan dari bagian drench dan cap. Pola dikeluarkan dengan ulir secara hati-hati agar cetakan pasir tidak rusak. Ketujuh, bersihkan cetakan, kemudian berikan coating di bagian yang diperbaiki agar permukaan cetakan menjadi rata. 8. Setelah proses skating, hal yang dilakukan ialah penyusutan cup dan drench yang kemudian dieratkan dengan kawat pengikat. 9. Kemudian cetakan diletakkan di dapur peleburan dengan sepur menghadap ke atas yang diberikan cekungan sebagai pouring cup agar tidak terjadi turbulensi. Materi selanjutnya yaitu penuangan logam cair pada cetakan pasir. Dalam proses penuangan logam cair ini sangat krusial untuk menciptakan hasil pengecoran yang sempurna. Untuk itu, penuangan logam cair ini harus lembut dengan terhindar dari getaran yang tidak perlu, turbulensi pada soran, dan sebagainya. Penuangan logam juga harus cepat karena jika tidak cepat, maka logam akan mengeras sebelum memenuhi cetakan. Dan penuangan logam juga harus dekat agar cairan efektif masuk ke dalam cetakan, jadi tidak ada cairan yang terbuang. Aliran logam akan halus dan tidak terjadi oksidasi pada logam cair. Materi selanjutnya yaitu pembongkaran media pasir. Pertama, memakai drag dan rusuk untuk memisahkan hasil coran pin yang mengikat cool dan drag harus dilepas terlebih dahulu. Cup diangkat apabila coran tidak ikut, maka rusuk-rusuk dilepas kemudian dibawa ke mesin pembongkar atau dipukul untuk melepas coran. Apabila coran melekat di drag, dengan cara membalik drag dan melepas rusuk-rusuk drag. Yang kedua, memakai drag tanpa rusuk untuk memisahkan cup dan drag tidak jelas dilepas terlebih dahulu. Cetakan dan pasir bisa didorong bersama di atas mesin pembongkar atau dipisah cup dan drag, kemudian pasirnya dipukul hingga lepas. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhatikan ketika membuat cetakan pasir. Untuk membuat cetakan pasir ada hal yang harus diperhatikan yaitu pemadatan media. Kepadatan harus merata di seluruh bagian cetakan
karena tekanan dari logam cair terjadi pada berbagai arah. Ukuran kepadatan sangat berpengaruh pada kekuatan dan kecepatan alir gas dari dalam cetakan dan setiap partikel pasir yang harus saling mengikat agar hasil coran yang dihasilkan padat dan halus. Ya baiklah, itulah tadi mengenai materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.